Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sahabat sejiwa, jumpa lagi dengan saya Teh Winda Ratnaulan dalam acara Rehat, ruang edukasi hangat saat istirahat. Dan hari ini kita akan membahas tentang mengenal dekat instalasi adiksi, harapan di balik pemulihan. Dan pada kesempatan ini untuk 60 menit ke depan kita akan berbicara dengan narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Yunus Setiawan, SPKJ, spesialis adiksi konsultan sebagai Kepala Instalasi Adiksi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan ada Ibu Aisriati, Eskepnas, sebagai Kepala Ruangan Instalasi Adiksi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Oke, kita akan mulai Dr. Yun ya, karena ini kan kita ngobrolnya tuh harus hangat gitu ya, jadi kita relax aja. Dan kita akan kasih informasi nih kepada sahabat sejiwa tentang instalasi adiksi. Nah, Dr. Yun, sebenarnya kan selama ini kalau kita bicara tentang adiksi, orang langsung mikirnya oh adiksi itu adiksi zat. Tapi sekarang tuh saya juga mendengar selain adiksi zat ada yang namanya adiksi perilaku. Pengen dong kita tahu apa sih itu adiksi zat dan adiksi perilaku. Oke, baik. Belakangan ini banyak sekali atau berkembang pesat tentang adiksi perilaku, terutama di saat setelah COVID atau di saat dimulainya COVID, karena saat itu untuk pekerja WFH, untuk anak sekolah belajar di rumah ya, sehingga terpapar terus dengan internet. Maka dari itu berkembanglah kebiasaan yang tadinya misalkan ketika aktif di kantor main game sekali-kali atau kali-kali buka slot, terus untuk anak sekolah sekali-kali main game, kemudian belajar, dan karena terus-menerus terpapar internet sehingga kebiasaannya menjadi bertambah dan timbullah adiksi. Dan saat ini yang lagi rame atau mulai rame itu yaitu adiksi game dan adiksi judi online untuk adiksi perilaku. Dan yang sudah masuk dalam diagnosis DSM-5 itu baru satu, yaitu adiksi perilakunya itu judi online. Yang lain belum termasuk. Game addiction jadi belum masuk ya, Dok ya? Belum. Nah, kan teman-teman ingin tahu nih ya, bedanya kebiasaan, habit dengan adiksi itu apa sih, Dok, sebenarnya? Kalau kita berbicara adiksi harus ada 3 komponen yang harus ada 3 komponen yang memenuhi syarat komponen tadi. Yang pertama yaitu adanya craving. Craving itu adalah keinginan kuat atau terus-menerus untuk menggunakan zat, atau kalau perilaku untuk bermain judi online atau bermain game. Yang kedua setelah tadi, kemudian yang kedua dulu adalah withdrawal. Withdrawal kalau pada adiksi zat itu disebut juga putus zat. Ketika orang putus zat maka akan merasakan ketidaknyamanan seperti cemas, depresi, tidak nyaman, badan tidak enak. Kemudian yang ketiga adalah adanya toleransi. Jadi zatnya itu semakin lama dosisnya harus semakin naik. Itu kalau berbicara adiksi. Tapi kalau tadi itu pertanyaannya apa bedanya kebiasaan? Ya. Oke, kalau kebiasaan kan segitu aja, nggak sampai durasinya naik, nggak sampai misal kebiasaan belanja, Bu ya? Iya. Nggak. Gue banget. Kan kalau kebiasaan belanja waktunya mungkin pas awal bulan atau tabungan lagi tinggi. Oke. Tetapi tidak akan terus menerus belanja terus. Kemudian durasinya yang tadinya sebulan 3 kali jadi 10 kali, kan lama-lama kan diomelin juga ya orang rumah ya. Betul ya? Iya benar. Gitu, mungkin gitu.
ya harus ada 3 komponen: withdrawal, toleransi, dan craving. Harus ada 3. Oke. Jadi tadi sahabat sejiwa, kalau ada 3 faktor-faktor tersebut, maka itu baru bisa disebut sebagai adiksi. Nah, Dokter Yun, gimana sih prosesnya seseorang itu menjadi kecanduan? Menjadi kecanduan itu biasanya diawali. Yang paling berbahaya itu, makanya yang paling berbahaya yang perlu kita edukasi itu dari awal remaja. Kenapa dari awal remaja? Karena dari awal remaja itu dimana perkembangan otak manusia itu, remaja itu belum sempurna, terutama di area prefrontal cortex yang fungsinya satu untuk motivasi. Misalkan dia motivasi menggunakan catnya untuk apa? Untuk coba-coba, untuk kesenangan, atau untuk mencapai sesuatu. Oke. Kemudian yang belum sempurna, bila belum sempurna dari prefrontal cortex itu, di samping tadi motivasi, adanya gangguan pada gangguan impuls, sehingga impuls yang tadinya netral itu, kalau pada remaja yang harusnya bisa menetralisir, tapi kalau karena belum sempurna, sehingga impulsnya terasanya akan lebih. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi kognitif. Karena belum sempurna itu, pertimbangan, pola pikir, segala macamnya itu terganggu, sehingga akan menentukan fungsi eksekutif dalam hal memutuskan apakah harus stop atau tidak, apakah harus lanjut menggunakan atau harus lanjut bermain judi, harus lanjut bermain game. Nah, stop sistemnya terganggu. Gitu. Makanya kalau dimulai dari remaja, itu bahayanya. Ketika belum sempurna itu. Iya, prefrontal cortex. Oke. Jadi tadi udah jelas banget ya, sahabat sejiwa. Dokter Yudin mengatakan kalau ini terkenanya di saat remaja, ketika prefrontal cortex-nya itu belum sempurna, maka akan lebih parah seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini pertanyaannya, kalau orang itu dari awalnya kan sering ya, orang tuh coba-coba, Dok. Betul. Coba-coba tadi masa remaja biasanya ya, seperti yang kita sering dapat di rumah sakit jiwa, kalau ditanya mulainya masa remaja, kalau ditanya kenapa sih bisa sampai pakai gitu, dan mereka bilang awalnya sih coba-coba. Nah, gimana sih dari coba-coba sampai akhirnya toleransinya tuh harus meningkat, Dok? Oke. Karena yang dicobanya, kita contohnya zat adiktif ya. Karena yang dicobanya itu zat adiktif itu, tentunya kenapa bisa adiksi? Karena pas awal nyoba itu mendapatkan kesenangan. Kesenangan, kenyamanan. Misalkan contoh remaja. Remaja bila ditawarin oleh temannya, dia akan lebih mudah untuk menerima karena ingin diterima. Satu itu, kedua ingin tahu, keinginan tahu ini kan tinggi untuk remaja itu. Oke, novelty seeking ya untuk remaja itu, ya biar supaya dunia mengakui dia gitu. Jadi saya pengetahuannya banyak, mau negatif mau positif kan gitu remaja. Nah, dari situ, dari pertama merasakan kenikmatan atau kenyamanan menggunakan itu, terus ada motivasi yang lain ketika misalkan si remaja itu mencoba menggunakan zat stimulan. Nah, di saat menghadapi sesuatu, misalkan dia itu butuh untuk mau ujian, butuh konsentrasi untuk belajar, dia coba menggunakan itu, ternyata bisa fokus. Dia coba lagi, yang dia tangkap itu yang positifnya, fokusnya itu. Yang negatifnya, dampak negatifnya dia akan lupakan. Saya tarik nafas dalam ya. Jadi sahabat sejiwa, kalau kita mau nyoba sesuatu itu
yang harus diperhatikan apakah itu adalah hal yang positif atau negatif. Kalau yang tadi kita dengar dari cerita Dokter Yun, kalau yang dicoba adalah hal yang negatif, takutnya nanti kita mengalami kecanduan, gitu ya. Dokter Yun, kalau misalnya tadi dokter bilang tentang DSM dan lain-lain gitu ya, berarti kalau yang adiksi ini apakah termasuk kegangguan mental? Oke. Adiksi itu di literatur itu disebut adalah brain chronic disease. Jadi gangguan otak yang kronis dan bisa relapse, tentunya termasuk gangguan mental juga. dan jangan lupa nih, pada orang adiksi itu struktur otaknya udah pasti udah perubahan. Maksudnya gimana tuh? Oke, struktur tadi dikatakan pertama prefrontal cortex. Ya. Ketika terpapar zat atau terpapar adiksi perilaku itu ada terjadi perubahan strukturnya itu. Makanya menyembuhkan adiksi itu tidak gampang, tapi bisa. Oke. Bukan mustahil ya dok? Bukan mustahil, nggak gampang tapi bisa. Makanya saya katakan kepada ya siapapun keluarga yang memiliki atau mempunyai keluarga yang sudah mengalami adiksi, jangan sungkan untuk mencari pertolongan yang tepat. Kalau pertolongannya tidak tepat, seperti misalkan membawa ke tempat yang tidak tepat lah ya, atau anaknya tadi juga saya kemarin saya di poli, ada cerita bahwa anaknya itu udah beberapa lama si ibunya itu bicara, saya pengen berobat. Tapi ibunya mengatakan gampang, itu gampang, udah tinggal tahan, udah lama-lama juga sembuh. Tidak sederhana itu. Malahan hampir semua yang sudah mengalami adiksi itu pasti pernah mencoba untuk berhenti. Pasti mencoba untuk berhenti, pasti pernah mencoba, pasti ada keinginan sembuh dan udah mencoba, tapi selalu gagal. Ya karena tadi ya tidak ada dukungan, atau tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi sahabat sejiwa, ada dua pesan nih tadi dari apa yang Dokter Yun katakan. Yang pertama adalah bahwa ketika seseorang itu mengalami adiksi yang disebabkan salah satunya adalah dengan penggunaan zat tertentu gitu ya, itu jangan main-main. Terkadang orang tuh mau nyoba ya Dokter Yun, biarin udah nggak apa-apa sekali-kali aja. Tapi ternyata Dokter Yun bilang, kalau coba-coba aja udah bisa bikin perubahan di struktur otak. Jadi ini nggak main-main. Yang sahabat sejiwa coba ini diperhatikan. Dan yang kedua adalah mereka itu pasti berusaha untuk bisa pulih. Sudah mencoba. Yang dibutuhkan adalah support system yang baik. Sehingga jangan pernah takut untuk rehat gitu ya dok ya. Gitu. Nah tadi Dokter Yudin ceritanya ada keluarga yang memiliki anak remaja yang ingin untuk pulih. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati? Untuk mencegah tentu saja support system itu harus tahu tanda dan gejala ketika seseorang itu mengalami adiksi zat. Sebenarnya apa sih yang bisa dikenali oleh orang tua Dokter Yun? Apakah tiba-tiba jreng-jreng itu langsung withdrawal atau ada tanda dan gejala khusus dok? Oke. Tentunya orang tua itu orang yang paling dekat dengan anaknya. Dari kecil dia merawat, tahu sifat dia, tahu perilaku dia seperti apa sebelumnya. Ketika ada perubahan misalkan yang tadinya sering kumpul di ruang tamu, makan bareng, ikut rekreasi bareng, dia mulai menghindar. Keasikan di kamar sendiri. Keasikan di kamar itu ada dua kemungkinan. Satu belajar,
atau atau sedang main game, atau sedang melakukan judol, atau sedang menggunakan zat. Tuh. Kemudian tadi perilaku ya. Kemudian dari orang tua bisa mendeteksi misalkan perubahannya. Kok anak itu yang tadinya periang, kok jadi sekarang lebih diam, tertutup, nggak mau cerita. Yang tadinya anaknya itu biasalah tahu menjadi aktif, atau yang tadinya seperti biasa kok jadi malas gitu kan. Itu bisa keluarga pasti, kalau keluarganya dari awal udah dekat pasti bisa mendeteksi dan mengetahui ada perubahan pada anak tersebut, pasti jadi, ketahuan. kalau keluarganya memang punya bonding yang baik dengan anak, itu akan lebih mudah terdeteksi ya dok, perubahan-perubahan yang tadi dokter Yundin katakan ya. Ya tambahannya, makanya perlu ya, saya rasa perlu edukasi tentang adiksi itu bukan hanya di sekolah, ya. Atau bukan hanya mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, itu sangat penting untuk mengetahui gimana untuk mengenalkan adiksi itu seperti apa, zat apa yang bisa menyebabkan adiksi, perubahannya seperti apa. Mungkin kepada keluarga juga ya, perlu juga ada edukasi kepada keluarga mengenai adiksi supaya lebih bisa mendeteksi dan bagaimana cara menanggulangi secara tepatnya seperti apa. Gitu. Jadi bukan dijauhi, dibawa ke sana kemari atau gimana, enggak ya. Oke. Tentunya dengan dunia kedokteran yang berkembang saat ini, dan di Indonesia, di Jawa Barat juga sudah berkembang, akan lebih mudah untuk mencari pengobatan yang lebih tepat. Oke. Lebih cepat, lebih selamat. Gitu, ya. Tadi kan kita lebih banyak membahas tentang ketergantungan adiksi, gimana cara mengenalinya. Bisa nggak sih kalau ketergantungan terhadap judi online itu dikenali, Dok? Oke, pada dasarnya judi online dengan adiksi perilaku dengan adiksi jantung pada dasarnya sama ya. Ada craving, ada withdrawal, yang masih perlebatan toleransi. Karena satu hari kan 24 jam ya, nggak mungkin 24 jam jadi 25 jam sehari, nggak mungkin ya. Itu yang disebabkan. Oke, mengenali pada judi online atau adiksi perilaku itu sama. Orang yang mengalami adiksi perilaku, contohnya judul itu, ada cemasnya juga dampaknya, ada cemas, depresi tentu di saat finansialnya sudah terganggu. Malahan pada adiksi perilaku judi online itu yang lebih repot duluan itu keluarganya. Kenapa tuh, Dok? Misalkan gini, karena kerugian finansial tadi, kalau dia dikasih perusahaan bangkrut, oke. Kalau dia pinjol, ya. Kan keluarga bukan hanya dia yang diteror, keluarga juga diteror. Lebih banget ya. Terus nama baik keluarga juga seperti apa? Mungkin bukan pelaku ya, individu yang adiksinya ya tenang-tenang aja. Dan kalau ini nih, misalnya nih, si individu yang mengalami adiksi judi online itu rugi, ditagih, kemudian dibayar. Keluarga harapannya ketika sudah lunas ya sudah, ya, dia tidak akan cemas lagi, tidak akan depresi lagi, dan bisa berhenti karena di awalnya dipikir dia berjudi lagi untuk membayar kekalahan. Tetapi di saat utang-utangnya dilunasin, pada penjudi itu timbul udah suatu jadi ya enaklah saya dibayarin, saya akan begitu lagi.
Banyak kejadian seperti itu. Jadi merasanya difasilitasi ya. Betul. Nanti juga orang tuanya nganggap ini mah namanya dari lubang tutup lubang, mungkin dia judi lagi supaya bisa nutup utang-utang. Ternyata udah dibayarin, jadi oh ya udah nanti kalau punya utang gara-gara judul paling juga dibayarin lagi gitu ya. Sehingga kalau memang intervensinya tidak tepat, tentu saja ini tidak bisa menghentikan adiksi ya dok ya. Kalau kita bicara tentang adiksi, sebenarnya kalau dampak terhadap kehidupan seseorang ya, mulai dari fisik, kemudian secara psikis, secara sosial dan lain sebagainya itu gimana dok? Secara fisik bisa kita lihat pada adiksi apapun ya, tentunya sangat mengganggu. Misalkan ada pada adiksi perilaku, dia jadi aktivitas terganggu, aktivitas misalkan olahraga yang tadinya hobi olahraganya jadi berkurang karena ketika individu udah adiksi, si adiksi tadi tuh mengalahkan hobi sebelumnya. Yang tadi dia misalkan senang apa buai? Senang nyanyi ya. Senang nyanyi buai aja. Kalau buai bisa mengalami adiksi amit ya, judul nyanyi itu bukan hal yang menyenangkan lagi buat buai, berkurang kesenangannya. Tuh, misalnya tadi olahraga, jadi olahraganya berkurang sehingga fisiknya juga terganggu. Iya. Kurang gerak juga. Kalau pada adiksi zat tentu saja ya, zat itu di samping mempengaruhi otak kita, pastinya terus menerus kita mengkonsumsi zat kimia sehari yang harusnya misalkan dosisnya 1 tablet ini jadi 10 tablet. Apa yang terjadi kalau diminum terus menerus puluhan tahun atau setahun 2 tahun sampai 10 tahun gimana? Merusak ya. Betul. Kemudian tadi fisik ya? Ya. Secara psikis? Secara psikis ya. Tidak sedikit ya orang yang mengalami judi itu, yang mengalami adiksi itu psikisnya terganggu. Contohnya nih? Pada adiksi zat, adiksi zat bawa zat apapun, mau stimulan, mau depresan, mau halusinogen, kita lihat di tempat kita ya, gangguan jiwa akibat penyalahgunaan zat. Itu untuk psikis. Untuk lingkungan apa? Yang paling terdampak ya dengan sekitar, lingkungan terdekat ya, keluarga tentunya atau teman dekat yang biasanya jalan bareng, nongkrong bareng, karena dia punya keasikan sendiri, ya udah bubarkan. Karena emosinya tidak stabil tadi, sehingga dia akan mempengaruhi relasi, baik dengan keluarga, baik dengan teman, sahabat, atasan, bawahan, dan sebagainya. Jadi memang dampaknya ya dok. Kalau finansial sih udah jelas ya dok ya. Kalau judi online ya duitnya habis gitu ya. Kemudian juga kalau penggunaan zat ya terus-terusan pakai dan mehong gitu ya. Tahu banget, tentu saja itu akan menghabiskan uang. Ilegal lagi ya. Oh, dampak hukum ya. Jadi kalau ngomongin ini tuh dampaknya kemana-mana sebenarnya ya dok ya. Nah sekarang sahabat sejiwa, Tayunda mau ngobrol sama Bu Ai sebagai Kepala Ruangan Instalasi Nafsa. Bu Ai, sebenarnya kalau di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat itu ada yang terkenal namanya adalah Rumah Palma ya, atau instalasi nafsa. Sebenarnya apa saja sih yang saat ini tersedia di situ? Untuk pelayanan yang ada di instalasi adiksi ya, sekarang sudah berubah menjadi instalasi adiksi. Itu layanannya kita karena hospital base ya, kita sesuai dengan standar pelayanan yang kita punya ya dari Kemenkes. Itu adalah ada intervensi medis, di antaranya intervensi medis itu apa saja? Salah satunya adalah kami memiliki dokter spesialis ya, ada dokter Yuyun di sana. Jadi dokter Yuyun itu nanti akan memberikan psikofarmakanya salah satunya ya. Lalu ada psikoterapinya juga, bisa CBT ya dok ya, CBT, nanti bisa DBT dan bisa konseling lainnya. Itu untuk layanan
intervensi medisnya. Selain itu juga di intervensi medis juga di sini ada intervensi yang dilakukan oleh tenaga-tenaga medis yang memang sudah terlatih ya. Salah satunya ya ada perawat yang sudah dilatih, ada juga pekerja sosial dan lain-lainnya ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan selain itu juga ada intervensi psikososialnya Bu Winda. Apa tuh? Ya, untuk psikososialnya kita akan fokuskan untuk pemangkasan attitude atau perilaku buruknya. Di antaranya ya ini harus dilakukan oleh multidisiplin keilmuannya Bu. Ya, karena tidak hanya nanti diperlukan intervensi dari medis saja barangkali atau perawat saja, di sini diperlukan multidisiplin juga gitu untuk bisa kita memulihkan. Harapannya kan pasiennya pulih harapannya, dan pasiennya tersebut juga atau pengguna narkoba ini ataupun kecanduan tadi ya tentang perilakunya juga menjadi perilaku yang asertif gitu kan tujuannya. Nah di sini itu salah satunya yang ada di standar rehabilitasi yang dari Kemenkes ya Bu. Di sana itu adalah ada bentuk terapi modalitas, contohnya misalnya ya tentang CRG ya. Apa tuh CRG? CRG itu adalah singkatan dari Conflict Resolution Group gitu ya. Jadi di mana mereka itu belajar di grup terapi ya untuk menyelesaikan konflik-konflik ya, baik itu konflik internal ataupun kita bantu dengan kita biasanya bilangnya isu internal yang mereka bawa ke tempat rehabilitasi. Kita bantu, kita fasilitasi untuk dia bisa memecahkan masalah secara bersama dengan komunitasnya, karena kami di sini memakai dengan metode TC atau therapeutic community. Oke, itu Bu Mia. Jadi jangan ragu-ragu ya kalau mau pilih rehabilitasi di Rumah Palma ya gitu, sahabat sejiwa. Nah, Bu Ai, kalau ada orang yang sudah dengar live kita hari ini terus berminat, prosesnya seperti apa sih? Ya, untuk prosesnya tentunya proses itu adalah suatu upaya ya, suatu upaya untuk mengembalikan, karena tadi sudah banyak dibahas nih sama Dr. Yuyun ya, upaya untuk mengembalikan baik itu secara fisik, psikis, fungsi sosialnya juga fungsi spiritualnya gitu ya. Jadi untuk prosesnya kami ini tentunya ada proses yang memang harus dilalui ya, mulai dari awal ya. Pelayanan itu adalah detoksifikasi. Ya, karena kita adalah rehabilitasi medis, tentunya pasti ada fasilitas untuk detoksifikasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya kita akan menstabilkan kondisi yang tadi, fisik, psikis dari apa? Dari penggunaan zatnya. Gitu ya. Selain itu juga kita menstabilkan fisik, psikis. Kita juga akan nanti memberikan konseling di sana. Bahkan kita juga akan melakukan asesmen lebih luas lagi, lebih dalam lagi, yang barangkali pada saat di poliklinik itu belum tergali ya, karena memang kondisi pasiennya barangkali masih dalam pengaruh zatnya gitu ya, seperti itu. Dan itu akan kita lakukan juga karena ini belum masuk ke tahap intervensi ya, baru masuk tahap di detok itu adalah stabilisasi saja. Jadi kita akan lebih lakukan nanti intervensinya di sana itu stabilisasi fisik, psikis, juga konseling untuk kesiapan dia mengikuti program, juga konseling juga untuk keluarga Bu. Karena kita harus menyelesaikan dulu di detoksifikasi itu. Masa detok itu kita maksimal di 1 bulan ya. Jadi kita selesaikan dulu tuh isu-isunya, baik itu internal ataupun isu-isu yang berkaitan dengan eksternal, dengan keluarga misalnya ya, dengan pekerjaannya, dengan teman hidupnya ya. Lalu setelah itu kita juga akan melakukan fase induction nanti di sana. Kita akan melakukan intervensi yang sifatnya orientasi untuk programnya dia, untuk menjalani program. Contohnya kayak gimana? Contohnya misalnya kita sudah mulai melakukan fase induction untuk bagaimana nanti di sana mereka akan diberikan buku ya, ada WP kitanya ya, untuk dia belajar. Kita fasilitasi dengan bahasa-bahasa jargon yang mungkin nanti akan digunakan di sana ya, pada saat dia melakukan programnya. Juga sudah mulai kita menjelaskan program desain itu seperti apa, supaya ketika dia menjalani program itu dia tidak kaget lagi, kok begini sih gitu ya, seperti itu. Karena kita juga akan mulai mengenalkan apa sih TC, tujuan TC itu apa gitu ya, seperti itu. Itu untuk
proses layanan yang ada di detoksifikasi. Selanjutnya nanti ketika sudah stabil semuanya, sudah oke semuanya, biasanya ya kami akan melanjutkan ke ini dokter sebagai penanggung jawabnya, nanti akan melanjutkan nanti untuk mengakseskan untuk pindah ke ruang program yaitu primary. Ya, untuk saat ini kami hanya detoksifikasi primary yang memang sudah dimodifikasi juga ya dok ya. Ada primary 1 dan primary 2, selanjutnya ada juga kita layanan aftercare-nya berupa on job training gitu ya, untuk konselor adiksi ya atau OJT. Itu sebenarnya Bu. Dan untuk kelanjutannya nanti kita juga bisa bekerjasama dengan mitra kerjasama kita ya, salah satunya adalah PNN. Untuk apa? Untuk dilanjutkan nanti karena mereka punya rehabilitasi yang berbasis masyarakat ya, dan bisa juga melanjutkan nanti kerjasama dengan BLK untuk mereka diberikan pekerjaan atau dilatih ya vokasional gitu seperti itu. Oke, jadi butuh berapa lama nih Bu Ai kalau orang minat? Orang minat. Ngerti nih Membutuhkan. Bukan minat, membutuhkan. Orang membutuhkan dan berminat. Ada yang butuh tapi nggak minat. Nah, kalau udah dengar penjelasan ini kan harapan kita yang membutuhkan akan berminat. Kalau di rumah palmasu butuh waktu berapa lama? Ya, bahasanya membutuhkan ya dok. Kalau untuk lihat di PMK ya, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 tahun 2023 itu yang terbaru, itu adalah maksimal 90 hari atau 3 bulan. Tapi kami di sini melakukan berbagai upaya supaya mereka lebih tertarik lagi ya, barangkali yang sedang bekerja, yang memang kerjaannya tidak bisa lama dia cuti atau ditinggalkan gitu ya. Jadi kita ada modifikasi, kita sekarang punya program dok ya, ada meraih bintang. Jadi nanti maksimal dia kalau meraih bintangnya itu dia dapat 70 nih dari sejak awal dia masuk sampai dengan dia misalnya ada di 60 hari ya atau 2 bulan, itu sudah layak mereka untuk bisa dilanjutkan dengan intervensi di luar itu seperti itu. Iya, berdasarkan progres jadinya ya. Baik progres. Betul. Ya. Kalau yang memang progresnya kurang baik ya maksimal mungkin dia di 90 hari. Paling cepat 70 hari, paling lambat 90 hari gitu. Paling cepat 60 hari. 60 hari 2 bulan. Ya, dan bahkan kita juga punya program instant clean up untuk pasien-pasien yang memang relapse di luar ya, yang tentunya pernah direhabilitasi di kami, dia relapse lagi, terus dia secara sukarela datang untuk pulih ya. Lalu kita fasilitasi dengan instant clean up nanti itu lebih pendek lagi. Berapa lama? 1,5 bulan. Wow. Itu tapi harus memang kita ada suatu toolsnya ya yang harus dia jalani dari di awal sampai perjalanan dia 1,5 bulan itu dengan lumayan cukup ini ya, cukup padat gitu ya untuk programnya, karena untuk menjangkau 1,5 bulan itu barangkali. Tapi hanya yang sudah pernah ya Bu, sudah pernah. Baik. Tuh, sahabat sejiwa ada paket-paketnya nih di sini. Kalau yang udah pernah dirawat, relapse ada program 45 hari ya, 1,5 bulan. Kemudian program singkat, padat, jelas itu sekitar 70 hari, 60 hari. 60 hari. Nah nanti yang selanjutnya adalah ada yang maksimal adalah 90 hari. Kalau untuk pembayaran, kalau untuk pembayaran gimana nih? Penting ya. Penting banget, orang kan memutuskan aku mah mau ke rumah Palma aja deh gitu ya. Butuh uang berapa sih? Atau bisa nggak misalnya pakai BPJS gitu? Ya baik. Untuk pembayaran kalau memang mampu ya, jadi silakan berbayar umum. Tentunya barangkali nanti ya bisa umum ya. Satu bisa umum, yang keduanya bisa memakai persyaratan. Saya bilang di sini adalah persyaratan ya, karena untuk BPJS sampai saat ini itu memang belum bisa mengcover pasien pengguna adiksi ya, seperti itu. Nah, untuk ada 2 kategori di sini untuk memakai persyaratan BPJS. Ada BPJS mandiri, ada BPJS yang memang PBI ya atau penerima bantuan iuran. Nanti untuk pasien yang status apapun BPJS-nya itu semuanya harus aktif. Ya, untuk PBI atau penerima bantuan iuran ya kalau yang dikenal di masyarakat itu saya punya BPJS-nya gratis gitu ya. Nah, itu ya seperti itu. Jadi kami nanti akan klaimkannya ke Kemenkes. Ya, tentunya harus ada persyaratan nih, persyaratan lainnya. Kalau BPJS yang akan mengklaim tentunya puskes pertamanya adalah puskesmas. Nah, kalau kami
itu bekerja sama sudah bermitra dengan BNN. Jadi silahkan datang dulu ke BNN. Tentunya BNN akan melakukan screening awal di sana, akan melakukan asesmen awal juga di sana, dan selanjutnya membuat rujukan ke kami di sini. Dan yang kedua adalah BPJS Mandiri atau BPJS-nya TNI, Polri, ASN, ya, atau sama sekali yang belum punya BPJS. Ya, dengan menyertakan kartu keterangan miskin, tidak mampu, ataupun dengan rekom dinsos, ya, itu bisa datang juga. Dan kami alhamdulillah masih difasilitasi oleh Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Barat, hanya saja terkunci di sana hanya untuk warga Jabar saja, gitu ya. Dengan sama prosesnya harus ke BNN dulu untuk dilakukan tadi, ya, screening dan asesmen awal. Itu barangkali. Ayo warga Jabar tuh ya, ada peluang besar untuk rehab ya. Ya, Baik. Ini ada yang tertarik misalnya, boleh menghubungi siapa Bu? Boleh langsung datang. Kami di sini 24 jam ya. Lalu juga bisa ada nomor krisis center Nafja. Berapa tuh? 0811811186. Ulangi Bu Ai, Ya. pelan-pelan. Siap. Ya, jadi nomor krisis center Nafja itu 0811811186. Atau bisa langsung datang ketika di jam kerja, bisa langsung datang sama Hari kerja. Ya, hari kerja gitu ya. Atau di jam pelayanan poliklinik sama dokternya nih di Kapan? setiap hari Senin jam kerja dan hari Rabu. Senin dan Rabu jam kerja. jam kerja. Baik, sepertinya ada pertanyaan nih untuk siapa nih? Boleh dibacakan Teh Reta? Ya, ini ada sobat sejiwa, ada yang nanya nih. Halo dok, mau nanya, kalau keluarga saya ada yang mau direhab, itu prosesnya gimana ya dok? Oke, tadi mungkin sudah terjawab ya sama Bu Ai ya. Oke, jadi ada 3 pintu atau 3 pembayaran umum, kemudian PWL ya, Iya. untuk yang BPJS PBI, BPJS bantuan, dan JPKM untuk Warga Jabar. untuk warga Jabar yang mempunyai BPJS mandiri atau belum mempunyai BPJS, nanti membuat kartu BPJS ya. Jadi ada 3. Nah, tadi langsung bisa menghubungi nomor tadi 0811 berapa gitu ya. Dan boleh langsung datang ke rumah sakit jiwa, boleh langsung ke Rumah Palma, akan kami layani dengan senang hati kami melayani, atau ke pendaftaran di depan boleh juga, atau IGD ya. ke IGD atau ke poli rawat jalan yang saat ini kami buka dalam seminggu baru 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Rabu di saat jam kerja. Sudah jelas ya sahabat sejiwa, apa ada lagi Teh Reta? Oke. Alhamdulillah ya, semua pertanyaan terjawab. Jadi kita akan closing statement nih dari Dr. Yun. Gimana dok? Closing statement untuk kali ini? Terima kasih. Di Nafsa itu adalah suatu gangguan mental ya, suatu penyakit gangguan mental dan bisa disembuhkan. Jadi seperti gangguan yang lain, bahwa gangguan nafsa itu bisa diobati dan bisa disembuhkan. Dan saat ini kami Rumah Sakit Jiwa mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, dan insya Allah ke depan akan lebih lengkap. Misalkan dengan membuka rehab adiksi perilaku atau menambah dengan rehab untuk perempuan. Harapan kami begitu, mohon dukungan dari pimpinan Rumah Sakit Jiwa, pimpinan daerah, Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dan warga Jabar ya? dan semua warga Jabar, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Amin. Amin ya Allah. Oke, terima kasih sekian. Kalau dari Bayi apa nih closing statementnya? Ya, kalau dari saya berani mencoba memakai zat ataupun kecanduan perilaku, harus berani dong
ya untuk pulih gitu ya, mengakses layanan yang ada di kami, baik rehabilitasinya rawat jalan ataupun rawat inap, dengan keunggulan kami tentunya ya. Di sini kami sudah mempunyai dokter subspesialis adiksi ya, yang keduanya adalah pendekatannya dengan multiprofesi, lalu juga bisa gratis dengan tentunya ini ya persyaratan yang berlaku. Lalu kami juga mempunyai penunjang yang lainnya ya, seperti ada laboratorium, ada pemeriksaan gigi, ada ronsen, ada EKG, dan banyak lagi ya. Dan selain itu juga kami di sini pendekatannya itu lebih kekeluargaan ya, lebih kekeluargaan. Walaupun di sini hospital base itu barangkali akan lebih ini ya, menarik, mohon dukungannya. Baik, terima kasih untuk narasumber kita Dr. Yun dan Bu Ai, juga sahabat sejiwa yang sudah hadir pada hari ini. Kalau kita ingat adiksi, maka ingat Rumah Palma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rehat lain kali. Bye. Selesai.